gula itu kita itu nggak pernah yang namanya bisa melepas gula 100%. Tapi ternyata gula itu mempunyai dampak yang sangat mengerikan ke tubuh kita. Dan malahan untuk penyakit gula ataupun penyakit apa namanya da, apa namanya diabetes itu banyak sekali ada di kalangan ini masyarakat ya. Nah, sambil nungguin Ko Davidnya, sebentar. Sebentar ya, saya panggil dulu Ko Davidnya. Oke. Oke. Mindset ke arah yang tepat. Oke. Bagi tips dong ke Kak, bagaimana cara mengatur mindset ke arah yang tepat itu nanti. Halo, kita bahas. Halo, Selamat malam Ko David. iya malam. Apa kabarnya hari ini? Ngapain aja nih? Hmm, karena topiknya manis, jadi lumayan pilih-pilih nih. Ya. Nah, teman-teman, kenapa kita memilih topik silent killer si gula ini? Karena yang kita tahu ya bahwa kita ini nggak pernah terlepas yang dari namanya yang gula. Padahal gula ini sangat berbahaya bagi tubuh kita, tapi tetap aja kita konsumsi gula. Bener ya, Ko ya? Enak banget. Nah, coba ke Ko David bisa jelaskan nggak sih kenapa gula itu termasuk silent killer? Oke, um, gula itu sebenarnya tuh berguna ya untuk kita, karena untuk fungsi tubuh kita bisa normal, kita tuh perlu gula. Makanya tubuh kita sudah diciptakan yang namanya hormon insulin, itu karena gula memang dibutuhkan untuk dikonversikan menjadi tenaga. Kalau Hmm. tenaganya nggak bisa dikonversikan, maka jadi glikogen yang disimpan di lemak. Jadi suatu saat kalau perlu tenaga, itu ya bisa dipakai. Masalahnya, sekarang kan gula gampang banget dicari. Ada yang gula organik, terus kalau takut gemuk akhirnya pakai yang sintetis dengan kalori rendah. Jadi gula itu saking banyaknya dibanding generasi oma-opanya kita, jadi mulai ngefek ke kesehatan. Tahu nggak di Indonesia itu, um, 10% orang itu sudah diabetes. Hmm. Sisanya yang 50% ke atas itu pradiabetes. Pradiabetes. Pra. Dan itu mayoritas bukan yang tua-tua. Itu yang umur-umur produktif. Hmm. Dan sekarang menyerangnya itu justru yang paling banyak diserang anak-anak. Hmm. Nah, Ya, no. Dan musuhnya itu kalau dulu kan, oh saya menghindar dari yang manis-manis. Nah, zaman sekarang karena ada teknologi, itu bisa diselipin dimanapun yang kita nggak tahu. Ternyata ada gulanya gitu. Atau ngefek ke diabetes ternyata. hmm. Nah, biasanya kalau misalnya udah kena diabetes gitu, kita gimana taunya ya? Oke, um, tergantung orangnya ya. Kalau mau lebih mudah, memang cek di tes lab. Jadi kalau tes yang ditusuk jarum pakai apa? Pakai strip itu, nah biasanya kalau gula darah puasanya antara 70 sampai 110 mg per desiliter itu normal. Di atas 126 berarti sudah diabetes. Antara itu pradiabetes. Kalau 2 jam setelah makan itu 120 sampai 140 mg per desiliter. Kalau di atas 200 berarti sudah diabetes. Ya, tapi kalau mau ngetes yang seperti itu, yang ditusuk-tusuk itu percuma. Karena buat yang tahu akan tes darah, biasanya pasti sehari sebelumnya dia akan jaga makan. Nakal. Kalau Anda orang yang itu, ya bertobatlah. Jadi biasanya, kenapa? Dan biasanya kan orang juga nggak mungkin lah ya ngetes-ngetes terus tiap hari. Kalau misalnya keadaan kita lagi fit. Iya, benarnya nggak semuanya gitu sih. Pasien saya itu ada yang, Fit, gimana nih kok gula darahnya saya tinggi, programmu nggak berhasil. Setelah saya cek, 1 jam sebelumnya dia makan 2 pisang emas. Hmm. Gitu. Ada yang bilang, Fit, apa ini kok nggak berhasil? Apa kok gula darahku nggak turun-turun, bobot saya kok tambah gemuk. Terus saya cek ternyata, loh saya nyemilnya cuma coklat dikit aja selama 1 bulan. Nah, Tuh. Nah, jadi hmm. tes darah gitu kadang kurang akurat karena ya kelalaian orangnya. Jadi biasa ngecek Halo. selama 3 bulan. Halo? Hmm. Ya, jadi HbA1c itu rata-rata gula darah dalam waktu 3 bulan. Nah, biasanya itu kalau angkanya sudah mulai 6,5 sampai 8 itu sudah mulai borderline tuh, sedang. Nah, kalau udah di atas angka 8 itu sudah buruk, udah diabetes. Nah, itu kalau dari tes darah. Nah, kalau misalnya uh, kalau misalnya dari segi apa? Segi kesehatan tubuh secara tampak luar itu biasanya dari kalau gampang lapar, terus sering kencing, Hmm. pandangannya kadang kabur. Lah, itu biasanya resiko-resiko agak glaukoma karena ngefek di tensi darah. Terus
darahnya kental, atau kadang kesemutan di ujung-ujung tangan atau kaki. Tuh. Terus mudah infeksi jamur, karena gula darah itu biasa di keringatnya jadi lebih manis, jadi resiko tumbuh jamur. Terus ada yang sering haus, nah itu salah satu tanda-tandanya. Atau mungkin biasa orangnya kurus tapi perutnya buncit. Nah itu ada Hmm, tanda-tanda mungkin dia insulin resistance, berarti ini sinyalnya oke saya? oke, Oke ya. udah. Ya, jadi kalau insulinnya sudah nggak bekerja jadi insulin resistance, jadi perutnya cenderung buncit karena cenderung menyimpan lemak di situ. Halo? Nah, Enggak. halo, putus-putus ya. Oke, iya, sudah. Udah bisa kok. Oh, putus-putus. Halo, ini di tempat aku atau di tempatnya David ya yang Halo, masalah? ya, Oke. ya, ya, sorry, sorry. Ah, Ya, jadi ya dari buncit itu juga kelihatan ada kemungkinan permasalahan di insulin gitu. Itu aja sih, yang simpel. hmm. Nah, kalau ya, misal kita itu untuk menghindari yang namanya makanan pemicu gula, itu apa aja ya, Ko ya? Ya, eh, jadi maksudnya solusi ya untuk pencegahan ya. Mm-mm. Oke, jadi sebenarnya kalau saya lihat ya dari teman-teman saya yang apalagi yang sudah diabetes ya, mereka takut makan. Ini nggak boleh makan, itu nggak boleh makan, nasi udah takut. Memang itu ada benernya, karena itu seperti contohnya nasi itu memang ditakutkan karena lebih cepat meningkatkan gula darah karena glycemic indeksnya tinggi. Tapi kalau dari nutritional terapis, tolong kita lihat masalahnya itu bukan di makanannya, tapi badan kita yang nggak bisa memproses makanan itu. Jadi masalahnya di badan, jangan salahkan makanannya. Tapi saya bicara ini jangan dianggap kayak saya memperbolehkan makan sembarang loh ya, awas. Jangan memutarbalikkan fakta. Jadi solusinya itu biasa saya ada 3 langkah. Ya, pertama itu edukasi. Kenali bahwa diabetes itu bukan masalah, bukan akar masalah. Diabetes terjadi karena ada akar masalahnya lagi. Mungkin karena pola hidupnya nggak benar, mengganggu liver, terus akhirnya terjadilah diabetes. Itu. Jadi jika kalau di dunia medis, biasa kan orang diabetes langsung dikasih obat. Nah, seharusnya itu kita cari tahu sumbernya kenapa orang itu diabetes. Gitu. Nah, tapi untuk edukasi itu, tolong jangan cari informasi dokter di saat praktek. Ya, karena dokter di saat praktek waktunya terbatas, nggak ada waktu. Idealnya Anda ngelihat misalnya di internet atau ke workshop atau ke seminar. Itu lebih cocok. Ya. Terus yang kedua, itu caranya lewat olahraga. Nah, kalau olahraganya tipe apa? Yang kardio ya. Karena biasa yang kardio, yang aerobik sifatnya, itu badan dilatih untuk mengkonversikan tenaga dengan cepat. Jadi itu melatih insulin, adrenalin, kortisol itu semuanya itu dilatih supaya badan bisa memanage gula darah secara efektif supaya tenaganya terdistribusi dengan optimal dari Hmm. olahraga. Nah, terus solusi lain tuh juga perlu pelajari dari edukasi ya. Saya balik lagi ke edukasi itu sumber diabetes itu macam-macam zaman sekarang. Nggak cuma di gula gitu. Jadi Anda menghindari yang manis-manis itu benernya ada yang benar, ada yang salah. Karena yang manis-manis itu kalau itu organik nggak apa-apa. Jadi itu sekalian saya jawab pertanyaannya ya, makan buah-buahan apakah juga meningkatkan kadar gula? Ya, tapi kalau manisnya organik itu badan lebih mudah untuk menstabilkan. Karena Hmm. organik, badan menganggap itu makanan. Nah, jadi jika Anda lihat di di makanan-makanan gitu ada gulanya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Gula itu banyak macamnya. Malah kalau Anda lihat ya, gula itu kalau lihat di komposisi ada yang all belakang misalnya sorry, yang glukosa, maltosa, galaktosa, sukrosa, osa-osa yang belakangnya itu organik ya. Nah, saya sekarang kasih contoh terutama untuk mami-mami ya, tolong karena yang mengandung gula sintetis ini banyak banget di produk anak-anak. Oke, jadi fokusnya misalnya mau kasih vitamin buat anak, wah gummy bear so cute gitu, atau kasih susu. Susu itu sudah ada laktosa, itu ada gulanya. Anda kasih rasa coklat atau berry, tambah gila, itu cepet diabetes. Ya, jadi saya kasih contoh ya. Oke, saya kasih contoh nama-nama gula sintetis. Ini sudah saya catat. Sukralos, aspartam, sakarin, asesulfam, potasium atau asesulfam K, siklamat, eritritol, neotam, isomalt, xylitol, ini biasa yang sugar free, ya itu ini xylitol, sorbitol, maltitol,
manitol, laktitol. Ya, itu semua 13. Oke. Uh, kalau kalau ketahuan gula ya, tapi ada juga hal-hal lain yang ini untuk anak-anak ya. Kalau untuk dewasa misalnya, oh kan ada tuh beberapa perusahaan yang kasih suplemen semacam obat dewa kayak untuk anti kanker kayak gitu-gitu. Nah, Anda lihat kadang tuh di komposisinya biasanya yang paling awal sama akhir itu menunjukkan berapa persen komposisi dalam suatu suplemen itu. Kalau sampai yang namanya gula sintetis ini ada yang di paling depan, bahaya. Jadi mungkin Anda minum vitamin itu terasa fit, itu karena Anda dikasih gula. Oke. Nah, gula sintetis jangka panjang itu merusak enzim pencernaan. Dan untuk zaman now, kenapa teman-teman banyak yang muncul alergi, autoimun, itu penyakit zaman now karena sintetis-sintetis itu baru ditemukan sekarang. Dulu sih nggak apa-apa, di ACC oleh lembaga filter makanan, nggak apa-apa. Tapi sekarang baru ketahuan. Ya, terus nggak cuma itu, ternyata obat medis itu ada yang pencetus diabetes loh. Hmm. Oh, kaget ya? Oh, Nah, contohnya ya, saya nggak sebutin nama, tapi kategori obat alergi, obat diuretik, jadi yang bikin pipis terus, ya. Jadi itu dua contoh obat yang kontributor banyak untuk diabetes. Oke, jadi teman-teman, memang obat bagus untuk meredakan symptoms atau keluhan, tapi tidak solusi untuk memperbaiki badan. Tetap badan kita yang perlu sehat. mm-mm. Oke, nah terus solusinya yang terakhir, poin ketiga, alam itu sudah memberikan solusinya ke kita. Ya, kalau Mas. secara alami, saya kasih beberapa contoh pilar herbal-herbal yang membantu, termasuk mineral. Contohnya, kalau di toko-toko vitamin tuh, cari kayak kromium. Ya, kromium itu banyak gradingnya. Kalau yang mau agak mahal dan mudah diserap tubuh, itu biasanya namanya kromium picolina. Ada yang versi murahnya kayak kromium klorida dan lain-lain. Itu supaya orang kalau kena diabetes atau kena gula darah yang tinggi, itu efek samping yang paling kelihatan itu, badan tidak mampu menyerap nutrisi karena dinding selnya itu nggak bisa memperbolehkan nutrisi masuk, atau insulinnya nggak bekerja, jadi nggak ada kunci untuk membuka pintu. Tadi Ya, kromium jadi apa ya? ya, Kromium itu apa tadi? kromium itu mineral. Jadi kayak kalsium, magnesium, vanadium, molibdenum. Nah, salah satunya tuh kromium. Itu Biasanya nama didapat. mineral. Dia lebih gampang, Google. Cuman buat teman-teman kan kadang mau yang praktis gitu beli vitamin. Nah, kalau di vitamin gitu namanya itu kromium picolinat. Itu yang paling premium. Kalau yang agak grade biasa aja itu ya yang klorida dan kawan-kawannya. Tinggal di Google Hmm. kok. Kalau seperti ini Google nggak apa-apa. Tapi kalau Hmm. Google cara turunkan berat badan, cara turunkan gula darah, banyak yang hoax. Hmm. Ya, yang kedua, misalnya contoh-contohnya tumbuhan seperti Garcinia cambodia, itu kalau versi kedokteran itu cuman perlunya itu HCA namanya. Jadi kepanjangannya itu hidroksi citric acid. Itu punya efek membantu supaya mengurangi insulin resistance gitu. Supaya badan itu kalau insulin resistance itu gini, um, badan kan lapar, tapi karena nutrisinya nggak bisa masuk karena dinding selnya keras, jadi badan tuh cuma ngiler ngelihat makanan bertebaran di mana-mana. Hmm. Makanya terus dia kirim sinyal, lapar, lapar, lapar. Makanya orang diabetes kan ada tuh, lapar terus makan, tapi kok badannya tambah kurus, tambah buncit. Itu insulin resisten. Nah, kayak HCA itu bisa bantu. Terus yang ketiga contohnya itu uh, GS. Jadi kepanjangannya Gymnemia sylvestre. Nanti Google aja ya. Jadi itu untuk ya lumayan detail sih hari ini. Itu untuk memperbaiki profil lemak supaya fatty livernya juga terkontrol dan sel pankreasnya membaik. Jadi ini terkadang ya bisa bantu turunin gula darah secara alami. Yang keempat yang mudah dicari itu vanadium. Vanadium itu mineral, nama mineral ya. Nah, vanadium biasa bisa didapat di jamur, kerang, lada hitam gitu. Dan biasanya versi premiumnya itu namanya Bigov. Kepanjangannya bisglycinato vanadium. Nah, lumayan ini buat ngerap. Jadi tujuannya buat apa? Misalnya ada yang orang kena diabetes sampai suntik insulin. Itu karena badan tidak bisa, ya pankreasnya sudah nggak mampu untuk produksi insulin. Jadi dengan pakai ini semacam kunci duplikat. Jadi molekulnya mirip dengan insulin, jadi badan nganggap, oh ini insulin, itu juga membantu. Natural kok, vanadium itu. Terus yang terakhir, ini biasa bule-bule yang banyak konsumsi, parsley. Parsley ya. Daun parsley, lah itu membantu. Jadi kan tidak semua orang suka minum vitamin atau minum obat dokter, bahkan beberapa pasien saya itu malah takut sama dokter, nggak mau dites. Mungkin takut kalau asuransi nggak bakal keluar klaimnya. Ayo, ya itu bisa. Soalnya udah kena diabetes itu soalnya kan merembet kemana-mana ya.
penyakit. Betul. Ya, jadi tapi dimulai dari awal. Teman-teman perlu teredukasi tahu awalnya dari mana. Cek, mungkin vitamin yang Anda minum itu ternyata yang bikin gula darahnya tinggi. Atau cara parenting yang salah. Akhir-akhir ini saya ketemu cara parenting yang salah. Misalnya, ayo, kalau selesai PR-nya ini nanti mama kasih permen. Hmm, Itu, ini oke. Kalau hari ini bisa tidur sendiri, besok mama kasih susu coklat. ya. Mungkin buat teman-teman ada yang kerasa, oh iya, iya, iya. Tapi, loh, bahkan mama-mama yang dokter pun, kalau ngelihat anaknya udah tantrum dan nggak bisa dikontrol, mau nggak mau dia kasih gula. Mereka kira itu bakal memperbaiki. Gula itu kan menghambat penyerapan nutrisi. Kalau badannya kurang nutrisi, itu sama seperti kita telat makan. Jadi otaknya nggak bekerja gampang marah. Jadi kalau lihat anaknya tambah tantrum, ya itu salah satunya mungkin karena gula. Hmm, Ya, iya. ya, basically gitu. Wah, panjang ya. Tuh, mama-mama, ini ditegur secara halus nih sama aku David. Benarnya papa-papa juga sih, misalnya anaknya nggak mau dengerin terus diiming-imingin, ayo sini kiss papa, tapi saya nggak gitu, swear. Oke, kok ini ada pertanyaan, bagaimana dengan stevia? Oke, kalau stevia itu kan versi vegetarian ya, Mm-mm. gulanya. Stevia sih should be okay, tapi kalau saya mau sarankan, kalau vegetarian kan intinya gulanya yang dari sayur buah-buahan kan nggak apa-apa. Mm. Mungkin orangnya pakai stevia itu karena dia mau bikin kue atau bikin granola bar gitu kali, makanya dia pakai stevia. Benernya gula sintetis itu nggak masalah ya. Stevia pun juga nggak masalah. Cuman biasa ada dosis tertentu yang kita bisa konsumsi, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu ada efek laksatif, tuh mengganggu pencernaan. Jadi nggak cuma stevia sih, beberapa macam gula sih kalau terlalu banyak bahaya gitu. Jadi saya nggak mendiskreditkan gula, karena gula sintetis itu meskipun ada efek samping, tapi itu kalau dosisnya berlebihan dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Mm. Tuh. Kalau memang cari stevia, kenapa nggak cari gula yang lain aja dari buah-buahan? Apa salahnya? Hmm, hmm, hmm. Kalau misalnya yang dari buah-buahan sebanyak mungkin itu nggak apa-apa atau harus direm juga? Ada dosis. Tetap semua Anyway ada kan, dong. iya, badan kita kan memang sudah diciptakan, terutama lidah, itu alarm pertama. Kalau terlalu banyak gula, lidah akan ngerem. Kalau ternyata nggak bisa ngerem, atau yang saya ini kasus sweet tooth. Saya suka banget kue, terutama Black Forest Cake. Enak gitu. Cuman kalau badan sudah dilatih dan alarm tubuhnya kuat, mungkin saya makan Black Forest Cake, beli satu loyang habis 1 minggu. Tapi setelah itu saya nggak mau sentuh lagi Black Forest Cake selama 6 bulan. Nah, itu Hmm, benar. Tapi kalau ngidam terus ngafe, makanya Red Velvet, Black Forest, dan kawan-kawannya cheesecake, berarti something wrong sudah. Lidahnya udah kebal. hmm, 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 hmm. Oke, bagaimana dengan nasi kok? Kan kalau misalnya nasi itu kan kadar gulanya kan tinggi. Dan kalau nasi hangat katanya gulanya lebih tinggi lagi ya. Mm-mm. Ah, Basically nasi itu dilihat bukan dari gulanya, tapi dari glycemic index. Mhm. Glycemic index itu jadi uh, daya serap tubuh untuk gula darahnya itu jadi cepat meningkat dalam dalam hitungan waktu yang singkat gitu loh. Jadi ya kalau memang Anda sudah diabetes, ya gulanya bisa dikurangi. Tapi nggak cuma dari makanan, ya carilah opsi-opsi seperti herbal, nutrisi atau apa yang bisa menguatkan toleransi kita terhadap ya untuk mengontrol gula darah. Jangan cuma dari pilihan makan aja. Jangan lupa olahraga. Oke, olahraga juga bantu gitu. Jadi Hmm, percuma makannya sehat, pakai catering sehat, tapi nggak gerak, nggak olahraga, ya sama aja. benar-benar sekali. Nah, kalau misalnya ngaruh nggak kalau misalnya pramenstruasi itu sakit karena over gula? Pramenstruasi. Hmm, Um, Over gula, yes or no, yes and no. Jadi gulanya kalau meningkat untuk wanita, jika dilakukan berulang-ulang hingga resiko diabetes, otomatis kan penyerapan nutrisinya terhambat, terutama penyerapan uh, mineral seperti kalsium, magnesium, dan vitamin D. Hormon itu salah satu bahan bakarnya itu, kalsium, magnesium, vitamin D. Jadi, kalau itu bahan bakarnya kurang, otomatis pasti ada efek samping. Jangankan mau mensnya, rambutnya bisa gampang rontok, kulitnya kusam atau berjerawat, terus ada istilah tuh pas hari hanya dilep, gitu, flek-flek, macam-macam gitu. Jadi, itu masalahnya benernya bukan cuma gula, tapi ya karena kurang gizi. hmm, 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 hmm. Oke. Kalau gula yang aman untuk penderita CA, CA itu apa ya? Cancer. Oh, CA itu cancer. Oke. Hmm, Itu itu apa? Gula. bahasa gaulnya. Karena yang saya dengar itu gula itu makanannya sel cancer ya.
betul. Nah, uh, benernya nggak ada gula yang aman ya. Saya ngikutin standar medis ya. Kalau standar medis, sebisa mungkin kurangnya atau jangan ada gula. Ya, kan. Anyway, kalau kita makan karbo, itu juga pasti terkonversi jadi gula. Karena kita di lidah ada enzim namanya pialin, itu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Oke. Uh, jadi semestinya ya ya usahakan jangan konsumsi gula, tapi yaitu cari kayak contoh-contoh herbal atau nutrisi yang bisa menguatkan kemampuan insulin kita atau pankreas kita gitu, supaya nggak terlalu bingung sama gulanya. Sama ini kan tanya gula yang aman untuk CA ya. Uh, Terakhir ini saya sempat ditawarin ada produk kesehatan, bagus banget komposisinya, tapi sayangnya mayoritas isinya itu gula. Hati-hati ya teman-teman. Kadang tuh labeling ada yang salah. Saya nggak tahu itu disengaja atau tidak. Tapi ada yang ngomongnya pemanis alami. Tapi saya lihat tulisannya itu eritritol, martitol, kayak gitu. Tadi Itu yang sintetis ya. yes, tol Sudah. tol. Itu gula alkohol sih. Oke. Kenapa? Tadi yang AC glukosa sasa itu yang alami. Yang alami gitu. Jadi tolong ya kita perlu lebih pinter ya, karena zaman sekarang dunia marketing itu juga lebih pinter. Tolong difilter. Pada dasarnya saya sesuai standar medis bilang tidak ada gula yang aman untuk CA. Oke. Bahkan pasien cancer yang biasa saya ketemu ya, itu aja mau makan apel, pir aja mikir-mikir loh. Gitu. Mm-mm. Oke. Tapi untuk lebih detail, kan cancer kan tetap pada stadiumnya ya. Gitu. Jadi bisa DM saya dari Jessica 21, tanya lebih lanjut. Karena ini nggak bisa dipukul sama rata, oke? Masing-masing orang itu biasa beda kasus, kondisi tubuhnya juga beda. Betul. Benar. Ya. Nah, tadi itu kan kita bahas tentang diabetes itu dari makanan. Nah, apalagi yang bisa menyebabkan diabetes? Apakah misalkan turunan ataupun memang ada sesuatu fungsi tubuh yang tidak bekerja sebagaimana mestinya itu yang menyebabkan diabetes? Ada nggak kira-kira? Ya, turunan itu bisa, tapi turunan itu cuma 20%. Ya. Eh, Bisa karena mungkin yaitu orang tuanya ada yang sudah insulin resisten karena pankreasnya sudah tidak berfungsi, dia hamil, melahirkan anak, ada defect dalam organnya menurun. Itu secara DNA. Ada juga yang ternyata, Yang kenapa? kalau misalnya yang kehamilan. Ya dari mama atau papanya, pas itu memang lagi ada masalah di kesehatan, terus ya hamil otomatis kan juga DNA-nya ikut ikut masuk gitu. Hmm. Karena pada dalam sel itu dinding sel, kan di dalamnya kan ada nukleolus, ada inti sel. Kalau kurang gizi otomatis akan mengefek di DNA-nya dia. Hmm, hmm, hmm. Gimana Jadi kalau memang misalnya orang tua kita itu diabetesnya itu misalnya setelah anaknya lahir, itu ada kemungkinan nggak? di saat hamil pun bisa Kalau misalnya, malahan. Kalau setelah melahirkan juga bisa, tapi bukan karena dia itu ada bawaan diabetes. Karena kemungkinan mami-mami ini begitu melahirkan, dia pikir selesai, pokoknya ASI lancar. No. Begitu mami-mami ini ASI, laktasi ya, kan nutrisinya kesedot banyak. Belum dia mesti recovery setelah melahirkan, terus disedot ASINya, itu paling nggak 70-80% nutrisi itu kesedot semua. Lemah. mm, Perlu recovery. Jangan fokus ke kecilin badan supaya kembali ke seperti semula. Jangan. Kembalikan dulu dalamnya. Perlu nutrisi. Karena kalau nutrisinya gagal, salah satunya insulinnya juga bisa ikut gagal, akhirnya terjadi diabetes. Tapi biasa sebelum terjadi diabetes itu, liver akan protes dulu, misalnya dari SGPT, SGOT, misalnya dari mulai ada fatty liver, misalnya kolesterol sama trigliseridnya mulai tinggi, atau tensinya gampang naik. Nah, itu badan sudah kasih indikator-indikator itu. Gitu. Jadi, nggak semuanya itu langsung ke diabetes, tapi sebelum itu terjadi, biasa badan itu kasih SP1, SP2, SP3. kasih alarm. Iya. Mm, mm, mm. Kok kalau misalnya untuk gula batu dan gula aren gimana? Boleh nggak? Oh, itu bisa. Itu kan organik. Tapi tergantung juga ya, kamu harus milih juga ya gula batunya itu yang seperti apa. Gula batu rasanya juga juga ini ya, bukan organik sih ya gula batu ya. Sintetis toh ya gula. Oh, gula batunya tergantung ya cara bikinnya gimana. Cuman kalau memang mau cari gula, kenapa nggak dari buah aja sekalian? Mm, mm, mm. Madu ya kok ya. Madu ya, ya salah satunya madu. Ya gula aren kan ya juga itu uh, ya dibandingkan dengan gula sintetis lainnya, gula aren masih oke. Ya saya sih suka putu gitu. Betul. Tapi sungguh jangan terlalu fokus di sintetik atau organiknya. Lihat juga yaitu kapasitas badan kita mengontrol gulanya gitu. Mm, 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 mm. Lihat Oke. apakah selama ini kita konsumsi gulanya itu
terkontrol apa enggak, atau kita orangnya pagi, siang, malam harus yang manis-manis gitu. Mau meskipun organik, tapi kalau kita konsumsinya ya tiap hari es tebu, ya sama aja. Benar sekali. Nah, ini kok ada satu pertanyaan. Ayah saya diabetes dan ketika gula darahnya drop, cepat-cepat dikasih air gula pasir. Apakah aman? Atau ada rekomendasi lain untuk mempercepat menaikkan gula darahnya? Kalau ini tergantung ya, mungkin dia menderita namanya hipoglikemik. Itu kondisi medis yang nggak bisa disembuhkan, di mana tiba-tiba gula darahnya drop, dan itu harus cepat-cepat dinaikkan memang. Alternatif yang horor, itu biasanya minum minuman soda, ada loh yang gitu. Terus ada yang biasanya susu-susu yang rasa coklat atau berry, itu kalau ekstrim, terpaksa minum itu yang paling cepat. Yang penting jangan Ya, sampai drop jangan dulu. sampai drop. Ya. Tapi sebelum itu terjadi, bisa dikondisikan supaya spike-nya nggak sering dan nggak cepat. Jadi fokusnya itu bukan saat itu terjadi, dikondisikan sebelum itu terjadi. Itu ada caranya. Caranya seperti apa aku? Oh ya itu, bisa dari herbal, bisa dari nutrisi, bisa dari olahraga, hidup sehat, jangan stres. Susah ya pandemi gini. Nah, kita ngomongin tentang diabetes, banyak banget penyakit-penyakit lain yang menjadi turunan dari diabetes ini. Bisa jelaskan nggak, Bu, kira-kira penyakit apa aja? Basically bisa nurun segala macam penyakit sih. No limit. Gitu. No limit. Cuman memang yang terakhir ini yang lumayan lagi hit ya, ya autoimun sama alergi gitu. Jadi karena diabetes itu mempengaruhi uh, nutrisi seseorang. Jadi kalau orang itu kurang gizi dan terutama mengganggu di pencernaan, gula sintetis kan dosis tinggi bisa mengganggu pencernaan. Otomatis enzimnya banyak keganggu dan itu ngefek ke autoimun, bisa diturunkan. Gitu. Kalau yang lain-lainnya lebih banyak kok. Cuman nanti tambah takut ngeliat IG live kita. Jadi kakek saya sama nenek saya itu juga penderita diabetes. Dan mereka itu sampai yang punya kakek itu punya akong saya itu kayaknya ini ya mungkin parahnya itu udah luar biasa ya, sampai dia itu kalau dulu kan kalau misalnya orang pipis itu kan langsung nggak ada yang namanya wadah untuk ini kan, kayak sekarang kan toiletnya kan udah ada tempatnya gitu. Nah yang dulu kan langsung semprotnya itu kan di lantai, itu sampai bisa ada gula, ada ini loh, ada semut. Mm-mm. Oke, Sampai separah itu. Dan nenek saya itu sampai yang terakhir matanya itu kayak nggak bisa lihat karena diabetes. koma. Ya, ya makanya seperti itu. Gula bisa memutasi DNA kita. Tapi makanan sehat juga bisa mengembalikan kondisi badan kita. Jadi di alam itu Tuhan sudah provide obat alami untuk kita. Jadi apapun yang telah kita lakukan salah, itu bisa diperbaiki. Mungkin bukan di badan kita sekarang, tapi bisa untuk generasi selanjutnya. Itu bisa. Hmm. Ya, cuman biasa kadang ada yang diturunkan itu bukan dalam hal DNA, tapi kadang pola makan yang sudah turun-temurun dari orang tua. Makanya parenting itu sangat penting. Mm-mm. Ya benar sekali. Nah, kalau untuk bikin kacang hijau pengganti gulanya apa dong? Kok itu tadi ya bisa dengan madu ya, untuk yang paling gampangnya. Terus kemudian tanda pertama dari tubuh kalau kebanyakan gula. Saya olahraga tapi tetap buncit, apa saya diabetes? Tes darah Ki. Itu tiap orang case by case ya, belum tentu gula, bisa jadi kolesterol, bisa jadi fatty liver, bisa jadi gangguan di lambung, bisa jadi bloating, bisa jadi hipersensitif lambung. Itu sama dengan Anda tanya, kalau saya pusing itu karena apa? Banyak alasannya. Gitu ya. Hmm. Nah, kok kalau misalnya berarti diabetes itu hanya karena gula atau ada makanan lain yang bisa memicu diabetes selain gula? Pola hidup. Pola Kalau hidup. sekarang, paling banyak karena pola hidup. Terutama di usia produktif, itu karena misalnya kita jam makan cuma dikasih jam 12 sampai jam 1 untuk yang kerja kantoran. Dalam waktu 1 jam pasti kita nggak sempat untuk bikin makanan kan secara alami. Mau nggak mau mesti yang cepat saji. Nah itu diulangi aja, misalnya 10 tahun. Ya seperti yang saya bilang, pradiabetes itu di populasi orang Indo itu sudah mencapai kira-kira ya di atas 40%. Yaitu dalam hitungan waktu 5 sampai 10 tahun, itu mereka pada ke diabetes. Karena pola hidup. Nggak Mm-mm. cuman karena gula. Gitu. Jadi gula itu nggak salah guys. Gula itu memang diciptakan secara alami untuk membantu kita dalam tenaga. Tapi yang membuat gula itu bahaya itu karena pola hidupnya kita. Benar. Supply-nya lebih lebih banyak daripada demand ya. Betul. Nggak cuman gula sih, apapun yang over ya bahaya. Benar. Ha. Kok ini ada ayah saya diabetes dan baru ketahuan ada imun di bulan Juli kemarin. Nah, yang tadi itu ya. Betul. Jadi
diabetesnya diperbaikin dulu, baru autoimun. Mm-mm. Itu perlu tanya sih lebih detail. Biasanya itu beda-beda. Apakah konsumsi anggur dan mangga sering-sering tidak apa-apa ya sebagai snacking? Hmm, Tadi itu ya, ya, yang itu per yang itu. tebu tiap hari. Sudah dijawab. Dan bagaimana dengan makan sebelum tidur? Makan sebelum tidur. Mm-mm. Kalau itu sih nggak benar-benar fokus ke diabetes ya, tapi ke fungsi pencernaan. Kalau 2 atau 3 jam sebelum tidur masih oke, tapi kalau setelah makan langsung tidur, itu kan badan perlu waktu tuh untuk mencerna. Kita kalau tidur, tujuannya itu untuk recovery badan. Jika di saat recovery ternyata tenaganya itu harus dialokasi untuk mencerna makanan dan menyerap makanan lagi, jadinya proses recovery-nya kurang optimal. Itu aja. Jadi itu sudah belum tentu karena diabetes. Mm-mm. Oke. Kok bisa infokan nggak kira-kira pola makan yang benar, yang baik untuk penderita diabetes? Kenapa? Misalnya contohnya kamu pagi itu minumnya apa, atau misalnya pengganti nasinya kamu makan ini gitu. Kentang. Oh, oke. Itu mungkin diskusinya lebih detail ya, karena saya kan benernya bukan ahli gizi ya. Mm. Beda sama terapis nutrisi, karena saya suka makan orangnya. Eh, Cuman biasa kalau teman-teman saya ya, yang jaga gula darah, itu pagi bisa makan kayak oats, eh, yogurt campur with germ, kayak gitu, flaxseed, ya alpukat, kasih omelet. Ya, itu contoh-contohnya. Tapi tolong jangan tanya saya tipe-tipe makanan lagi, karena saya juga suka makan. Jam segini pun saya bisa nyemil. Bahaya itu. Bahaya, tolong jangan bicara soal makanan, bahaya, bahaya. Kan ya walaupun kita tahu bahaya, kadang kan ya memang aja namanya juga nafsu makan kita itu memang benar-benar sulit dikontrol. Dari berapa orang cuma berapa berapa persen yang sanggup untuk mengontrol sama sekali nggak makan gula, nggak makan snack. Ya, Tuh, jadi seharusnya kita yang adaptasi dengan lingkungan yang baru. Badannya di-upgrade supaya bisa mengikuti pola hidup. benar Misalnya sekali. nggak perfect pun ya dilatih badannya. Tuh. Terus, kok ini saya sering sekali mengantuk, lemas, dan cepat capek. Sering merasa lapar dan haus, sering buang air kecil. Apakah terindikasi diabetes? Sekali lagi disuruh apa kok Konsultasi dulu. Tapi ya kok kelihatannya gitu. kelihatannya diabetes Tapi ya? belum tentu ya, bisa jadi kekurangan vitamin B kompleks itu. Nah, beda tipis. Makanya perlu ditanya-tanya lebih detail. Coba bisa jelasin nggak ya beda tipisnya itu setipis apa dengan vitamin B kompleks? Jadi vitamin B kompleks kalau kekurangan juga ngefeknya gitu, mudah tidur, susah tidur, terus mudah capek di siang hari, susah BAB, sering pipis, itu karena menyerang di syaraf gitu. Diabetes juga bisa nyerangnya di syaraf. Jadi beda tipis. Nah, taunya dari mana? Ya ditanya lebih lanjut selama ini pola hidupnya gimana. Dari situ kan ketahuan tuh asal mulanya dari mana. Jadi nggak bisa sekedar orang itu ada keluhan terus kita ngambil kesimpulan. Perlu dicek garis lurus, histori belakang, selama ini apa aja nanti ketahuan karena apa. Hmm. Nah, terus ini ada yang nanya pertanyaan yang lucu sih. Kayaknya semua orang juga mostly itu seperti ini. Bagaimana kalau saya ini sejak dahulu kala, kalau habis makan itu ngantuk seperti kuli bangunan aja? Ya kayaknya ini banyak banget sih yang ngalamin ini. Um, Ya udah tidur. Enggak. Saya juga. um, uh, Tergantung ya. Jadi memang ada beberapa negara tuh memberikan apa kebijakan setelah lunchtime itu dikasih power nap 5 sampai 10 menit. Dan itu normal, ada juga yang gitu. Karena saat kita konsumsi yang bergula atau yang berat ya, ada kalanya badannya memang capek. Ya efeknya, ya memang efeknya ada yang gitu. It's Tapi okay. kalau makan itu nggak masalah kah? Kenapa? Kalau memang habis makan ngantuk itu nggak apa-apa tidur. Ya itu berarti memang badannya capek, tenaganya dipakai untuk pencernaan. Makanya ada ngantuk. Ya mestinya nggak apa-apa kalau kita nggak kerja. Kalau kerja di kantor, ya apa-apa. Makanya dikontrol makannya. Itu pasti habis makan all you can eat atau mungkin makannya agak over dikit atau sering nyemil. Yes. Kalau sering nyemil, distribusi tenaga di tubuh jadi kurang optimal dan sering kehilangan tenaga. Bisa jadi karena gitu. Oke. Nah, ini terus ada yang bertanya lagi, kalau makan buah sebelum tidur apakah berbahaya? Apakah buah itu bisa terkonvert menjadi gula? Buah pasti dikonvert jadi gula. Mau kapanpun dimakan pasti terkonvert menjadi gula. Mm-mm. Berarti kalau misalnya makan buah sebelum tidur itu berarti kurang disarankan. Makan berat. Kenapa? Berarti kalau misalnya makan buah sebelum tidur malam gitu, itu nggak disarankan juga ya? Ya seperti yang saya sebutkan tadi,
Uh, kalau bisa jangan makan sebelum tidur, gitu. Mm-mm. Kasih waktu 3 jam gitu supaya badan selesai mencerna baru tidur. Jangan sampai tenaga yang untuk recovery di saat tidur itu hilang hanya untuk pencernaan ini, Mm-mm. gitu. Jadi nggak cuma buah aja, apapun deh. Mm-mm. Nah, Ini saya kasih catatan ini untuk yang drakor-drakor itu ya, tolong dikontrol. Oke. Tuh ini ada yang tanya lagi, apa benar nasi hitam dan merah kadar gula lebih rendah dari nasi putih? Kalau kalau nasi merah itu bukan dari kadar gulanya, tapi glycemic index dan kadar seratnya lebih tinggi, glycemic indexnya lebih rendah. Kalau nasi yang hitam, saya nggak tahu. Tolong kirim saya sampel, saya coba, Ki. Ada, Saya nunggu endorse. habis makan ngantuk mungkin karena makanannya jenis makanan berat, iya nggak sih? Seperti kalau kita makan nasi itu efeknya pasti ngantuk. Tapi kalau makan Karbo nasinya biasanya. karbo yang lain itu berkurang. Iya ya, Ya itu. mungkin. Karena yang glycemic indexnya tinggi, jadi gula darahnya spike. Mm-mm. Gimana dengan yang berjerawat kok? Kalau jerawat, ya itu lagi, efek samping dari gula yang berlebihan, itu bisa kurang gizi. Nah, kurang gizi salah satu efeknya wajah berjerawat karena wajah itu juga kulit itu juga salah satu organ tubuh gitu. Tapi berjerawat juga macam-macam, nggak cuma dari gula, bisa jadi karena hormon, bisa karena tidurnya kurang, bisa karena makanannya berminyak, macam-macam gitu. Jadi nggak semuanya itu salahnya gula ya. Mm-mm. Kok ini kan kita udah hampir 1 jam. Kok ada ini nggak ada apa namanya? Ada saran-saran nggak untuk teman-teman sekalian? Gimana supaya kita itu bisa menghindari gula? Oke, Solusi ya atau gimana? solusi terbaik itu kenali bahwa Anda perlu bantuan, rendahkan hati untuk mencari informasi yang benar, get help, cari professional help. Jangan main Google kalau nggak paham, karena informasinya terlalu banyak. Be wise ya, basically gitu aja. Dan ya, apapun yang terjadi, tetap perlu investasi di kesehatan. Jangan cuma cari duit aja atau ngurus keluarga. Kesehatan tuh perlu. Benar sekali. Terus ini masih ada pertanyaan lagi. Apakah dengan merendam beras semalaman dan memasak dengan teknis mengukus bisa mengurangi kalori dan atau gula pada nasi ya? Emang mau dikurangin berapa? Ya udah, memang diciptakan itu memang ya karbo. Mau dikurangin, mau apa ya itu tetap karbo. Fokusnya memang jangan di makanannya, badannya disehatin. Ya, benar sekali. Nah, Ko David, saya mau Koko ini dong jelasin dulu kalau misalnya berkonsultasi itu dapatnya apa aja gitu loh. Kenapa sih kita itu butuh yang namanya konsultan untuk kesehatan kita kalau memang kita itu ada masalah? Karena kan kalau misalnya Oke. kita dapat sebentar sedikit-dikit kan kita itu kan nyariknya itu bukan ke nutrition ya kan, tapi kita tuh salah satunya itu Google, kepo-kepo sendiri ataupun langsung ke dokter. Ah, Kenapa kita harus milih nutritional terapis? oke. Benarnya ke dokter itu nggak masalah. Saya biasa sebagai nutritional therapist itu mendukung apa yang dokter sudah diagnosa. Itu jika sudah terjadi penyakit ya. Nah, kalau belum, ya memang nggak ada alasan untuk ke dokter, benar nggak? Nah, untuk yang mau preventif, biasanya ke saya itu dicek. Sekarang keluhan kesehatannya apa? Biasanya saya pasti akan menanyakan simptom-simptom keluhan-keluhannya. Dari situ itu badan sudah memberikan kita petunjuk di mana kita harus memfokuskan. Nah, itu tugas saya untuk cari tahu tuh akar masalahnya di mana. Nah, dari situ, setelah itu saya cek, oh ternyata kurang nutrisi ini. Terus saya lihat, oh ternyata pola hidupnya kurang di sini. Oh ternyata olahraganya kurang di sini atau salah olahraga. Nah, biasanya saya akan memprogramkan sebuah program holistik supaya orang itu bisa menjalankan sesuai dengan pola hidup dia yang biasanya. Kayak nggak semua program itu sama tiap orang. Ada yang mungkin tinggal di kerja di perhotelan yang 3 shift, atau yang di media yang kerja sampai subuh, kan nggak bisa disamain dengan ibu rumah tangga atau orang kerja kantor normal. Tuh, jadi tiap orang itu beda dan memang perlu seorang spesialis yang profesional yang bisa cari tahu. Karena ketimbang kita trial and error dan resiko di badan, ya invest sedikit aja untuk ada orang yang merangkumkan supaya kita bisa menikmati sisa hidup kita dengan kualitas hidup yang lebih baik. Gitu. Ya, teman-teman, kalau misalnya memang lagi ada masalah, nggak ada salahnya kita coba nanyakan dulu ke orang-orang yang memang pengalaman. Jangan tanya teman-teman lain yang punya ide-ide ataupun cuma baca-baca di Google ya, karena memang kita bukan menyalahkan Google, tapi memang di Google itu banyak sekali informasi-informasi yang mislead, Ya, ya, yang harusnya A jadi ABC ataupun malah berubah, ya kan? Dari pisang jadi kolak, bener gak kok? iya. Tuh. Jadi teman-teman masih ada pertanyaan lain lagi sebelum kita akhiri sesi live kita hari ini. Numpung Ko Davidnya masih ada di sini, silakan ditanya. Seru ya. Nah, kok vitaminnya apa ya buat jerawat saya konsumsinya zinc? Ah,
ya itu perlu dicek juga, mungkin kurang tidur, mungkin ini cewek atau cowok, hormonnya gimana, makannya gimana, jam makannya teratur enggak, Mm-mm. banyak pertanyaannya. Terus jerawatnya itu kayak apa? Jerawat batu atau jerawatnya yang masih mateng atau ini karena kebanyakan di treatment dengan treatment klinis kan bisa jadi jerawat iritasi. Itu ada topiknya lagi. Ya, pokoknya masing-masing orang, ingat ya, masing-masing orang itu kondisi tubuhnya itu berbeda-beda. Ada yang treatmentnya harus begini, ada yang treatmentnya seperti ini, ada yang lifestyle-nya seperti ini, treatmentnya seperti ini. Jadi jangan pernah menyamaratakan treatment satu orang dengan orang yang lain. Itu ya. Betul. Itu yang paling sering juga kalau misalnya contoh si A, saya diet pakai obat ini kok bisa sembuh ya, maksudnya bisa kurus ya, tapi yang si B itu kenapa nggak bisa kurus? Nah itu ya memang beda lagi cara penyerapan tubuhnya A dengan si B, gitu ya teman-teman ya. Ya, Eh, Ada lagi kok yang mau disampaikan kok sebelum kita akhiri? itu aja sih. Kalau teman-teman ada beberapa pertanyaan lagi yang belum kejawab, bisa langsung DM saya aja ke David Jessica 21. It's okay, tanya yang banyak. Yang penting Anda dapat ilmunya, dan ilmu yang saya kasih ini tolong dipakai untuk bantu orang lain ya. Jangan egois untuk diri sendiri. Gitu. Tanya aja yang banyak, it's okay. Mm-mm. Kalau tes food and sensitivity itu gimana kok? Food Dianjurkan nggak? sensitivity. Ya, itu mungkin untuk Ah, ini ya, alergi ya. ya itu bisa supaya tahu aja, tapi untuk menekan dan menstabilkan juga ya ada caranya kok gitu. Mm-mm. Food sensitivity kadang terlalu banyak yang kita tahu sensitif, tambah stres sih. Ya benar sekali. Semuanya kalau benar-benar karena anak zaman sekarang itu ya kok ya, memang kecil-kecil itu semuanya udah pada alergi ya kok ya. Ya, yaitu gizinya yang diperbaiki, jangan fokus di sensitifnya. Tapi kecil-kecil gitu kok udah bisa langsung alergi ini itu ya. Kadang baby baru 1 tahun aja udah ketahuan bahwa dia tuh udah alergi telur, alergi Tuh. ayam, ini susu. Padahal kan kalau baby itu kan badannya itu masih bersih ya kok ya. Ya itu, tergantung mamanya pas program anak dulu sehat apa enggak. Terus pas hamil dia sehat enggak? Dia atau cuma pakai penguat rahim, vitamin asal-asalan atau dia cari di segar bugarnya apa enggak? Setelah dia ASI, ASInya dia kualitasnya bagus apa enggak? Dia baby blues enggak mempengaruhi ASI? Banyak masalahnya. Nah kok ini Gitu. tanya tentang konsultasi. Kalau konsultasi itu berarti online ya kok. Ya, biasa online. Karena ini pandemi, saya sarankan online. Kalau nutrisi kan, ini kan preventif ya, pencegahan. Jadi kalau pencegahan dari beberapa pertanyaan saya tanyakan itu ketahuan kok. Gitu. Kalau terlanjur sakit biasanya pasti sudah bisa kasih saya laporan dari dokter atau tes lab. Oke. Konsultasi di mana? Di online ya. Di IG aja Kalau gitu, konsultasi berarti tanya-tanya. di Nanti IG kalau juga bisa. ternyata bisa, nanti dari situ kalau ternyata ngobrolnya lebih lama, nanti saya arahkan ke WhatsApp saya. Gitu. Mulai dari Instagram aja dulu. Mm-mm. Enak kok, David ini kalau ngomong sama dia itu bener-bener enak, yang bukan yang pelit ilmu dan juga yang nggak ngarahin ke yang aneh-aneh. Jadi ya tergantung juga kalau misalnya Ko Davidnya sarankan ini, tidak berarti kalian harus ikutin ya, tergantung ini juga kalian mau ikutin ya silahkan, nggak mau ikutin ya silahkan gitu. Bener ya Ko ya? Loh, Hmm, iya, semua di tangan Anda. Oke, terima kasih kok live malam ini. Ini sangat bermanfaat banget ya. Aku bakal save di IGTV untuk conversation live malam ini. Terima kasih kok David. Selamat malam. Oke, thank you. Jangan bosan ya kok ya. Nanti mungkin next time aku juga bakal invite ko David untuk cerita lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Sip, banyak topiknya. Kira-kira nanti kalau misalnya ada yang kepengen dibahas, teman-teman please DM ya. Jadi itu bisa dijadiin salah satu ide untuk kita. Oke? Pokoknya setelah IG Live, teman-teman harus tambah pinter dan bisa bantu orang lain. Intinya gitu aja. Itu. Sip, Kita menjadi pintar kalau tidak berbagi. ya, Oke. oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you. Istirahat.